Selamat datang di channel yang akan menemani malammu dengan kisah-kisah penuh imajinasi, kehangatan, dan petualangan sebelum tidur. Di sini, setiap cerita akan membawa kita masuk ke dunia ajaib yang tenang, lucu, kadang misterius, tapi selalu menyenangkan untuk didengarkan sambil memejamkan mata. Matikan lampu kamar, tarik selimutmu, dan biarkan suara cerita ini menemani malam yang lelah menjadi lebih damai. Karena setiap malam selalu punya cerita. Dan setiap cerita punya keajaiban yang bisa membuat hati lebih tenang sebelum tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah baru setiap malam. Selamat mendengarkan dan selamat berpetualang di dunia mimpi. Sesombong jin Ifrit pun pernah dibuat tertunduk malu oleh seorang manusia biasa yang hanya bermodalkan ilmu. Di masa lalu, ketika dunia masih dipenuhi dengan keajaiban yang melampaui nalar manusia modern, berdirilah sebuah kerajaan yang tak pernah tertandingi kemegahannya sepanjang sejarah peradaban. Itulah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebuah wilayah kekuasaan absolut, di mana batas antara alam manusia, hewan, dan jin menjadi bias di bawah satu komando ilahi. Namun di balik segala kemegahan fisik bangunan istana dan kekuatan gaib yang mengelilingi singgasana sang nabi, tersimpan sebuah kisah epik tentang hierarki kekuatan yang sejati. Kisah ini bukan menceritakan tentang tajamnya pedang yang menebas atau sihir gelap yang menghancurkan, melainkan tentang bagaimana kekuatan otot raksasa dan kesombongan gaib harus bertekuk lutut memohon ampun di hadapan cahaya ilmu pengetahuan dan keimanan yang menancap begitu kuat di dalam dada seorang manusia. Kerajaan Nabi Sulaiman bukanlah kerajaan biasa yang hanya mengandalkan prajurit berkuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya mukjizat epik yang tak pernah diberikan kepada siapapun sebelum dan sesudahnya. Tentaranya tidak hanya berisikan prajurit manusia yang gagah berani dengan baju zirah berkilauan yang berbaris rapi, tetapi juga burung-burung yang bertugas menjadi pembawa pesan di langit, hewan-hewan buas yang tunduk patuh pada titahnya, serta golongan jin yang memiliki kekuatan fisik melampaui batas kewajaran alam semesta. Jin-jin bertubuh raksasa ini dipekerjakan secara paksa untuk membangun gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, menyelam ke dasar lautan dalam untuk mengambil mutiara langka, dan memahat patung-patung kuno. Dalam hierarki pasukan yang luar biasa heterogen ini, golongan jin, khususnya jenis Ifrit, merasa bahwa merekalah entitas paling kuat, paling tangguh, dan paling tidak terkalahkan dalam segala urusan yang berkaitan dengan kekuatan fisik dan kehebatan tenaga. Suatu ketika, di tengah rutinitas kerajaan yang damai, burung hudhud, salah satu prajurit pengintai udara yang paling dapat diandalkan oleh Nabi Sulaiman, membawa sebuah kabar intelijen yang sangat mengejutkan dari negeri Saba yang jauh di selatan. Burung kecil yang cerdas itu melaporkan penemuannya mengenai adanya sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu berwibawa bernama Ratu Balkis. Ratu ini memiliki kerajaan yang sangat makmur dengan rakyat yang hidup sejahtera. Namun sayang seribu sayang, sang ratu dan seluruh rakyatnya telah disesatkan oleh setan untuk menyembah matahari, bukan menyembah Allah Tuhan semesta alam. Mendengar laporan yang memprihatinkan ini, Nabi Sulaiman sebagai seorang utusan Allah tentu saja tidak tinggal diam membiarkan kesyirikan merajalela. Beliau dengan sigap segera mengirimkan sebuah surat dakwah yang dikemas sangat santun namun tegas, mengajak sang ratu beserta para menterinya untuk segera tunduk kepada Allah dan datang kepadanya dalam keadaan berserah diri sepenuhnya. Satu hal yang paling menarik perhatian dari laporan detail burung hudhud
bukanlah sekadar kekayaan sumber daya alam negeri Saba yang melimpah ruah, melainkan kepemilikan Ratu Balkis atas sebuah singgasana kerajaan yang berukuran luar biasa besar dan teramat megah. Singgasana ajaib ini dihiasi dengan tumpukan permata-permata langka yang tak ternilai harganya, emas murni pilihan, dan berbagai batu mulia yang menjadikannya sebagai simbol kekuasaan tertinggi di dataran Yaman. Singgasana itu tidak hanya terlampau berat secara fisik untuk dipindahkan, tetapi juga dijaga ketat dengan sistem keamanan prajurit yang berlapis-lapis di dalam ruangan istana yang selalu terkunci rapat setiap malam. Jarak geografis antara negeri Saba di Yaman dan pusat pemerintahan Nabi Sulaiman di wilayah Syam adalah sebuah perjalanan darat yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan lamanya dengan menggunakan rombongan unta atau kuda tercepat pada masa itu. Memindahkan singgasana sebesar, seberat, dan sepenting itu melintasi padang pasir yang ganas seolah menjadi sebuah kemustahilan yang mutlak bagi akal sehat manusia manapun. Namun bagi seorang utusan Allah seperti Nabi Sulaiman, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mustahil jika Allah telah memberikan izinnya. Mengetahui dari laporannya bahwa Ratu Balkis beserta para pembesar kerajaannya sedang dalam perjalanan panjang menuju kerajaannya untuk memenuhi panggilan surat tersebut, Nabi Sulaiman memikirkan sebuah rencana brilian. Beliau menginginkan sebuah demonstrasi kekuasaan Allah yang spektakuler, yang kelak akan langsung meruntuhkan kesombongan dan keyakinan logika mereka terhadap berhala matahari. Beliau ingin agar singgasana Ratu Balkis yang sangat diagungkan dan dibanggakan itu sudah berada dengan sempurna di dalam istananya sebelum rombongan tersebut tiba. Maka, di hadapan majelis agungnya yang dihadiri oleh para jenderal perang manusia, para alim ulama cendekiawan, serta para pemimpin bengis dari bangsa jin, Nabi Sulaiman melontarkan sebuah tantangan terbuka yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau bertanya dengan suara lantang kepada seluruh makhluk lintas dimensi yang hadir, siapakah di antara mereka yang sanggup membawa singgasana berat itu ke istana ini sebelum mereka menyerahkan diri. Mendengar tantangan epik dari sang pemimpin, keheningan yang mencekam sejenak menyelimuti seluruh sudut majelis agung. Tantangan itu jelas teramat berat dan tidak masuk akal. Membawa benda seberat dan sebesar singgasana kerajaan dari jarak ribuan kilometer dalam waktu yang sangat singkat, jelas membutuhkan kapasitas kekuatan dan kecepatan yang melampaui batas kewajaran entitas manapun. Namun tiba-tiba, memecah keheningan tersebut, tampillah ke depan membelah barisan sebuah sosok yang sangat menakutkan dan mengintimidasi. Ia adalah Jin Ifrit, perwakilan dari golongan jin yang paling cerdik, paling beringas, dan memiliki daya hancur kekuatan fisik yang tak tertandingi di kalangan bangsanya sendiri. Jin Ifrit ini melangkah dengan penuh percaya diri dan arogansi yang meluap-luap. Dadanya membusung ke depan, otot-otot raksasanya menegang, memperlihatkan urat-urat kemerahan, memancarkan aura kesombongan absolut yang terlahir murni dari kesadarannya akan kekuatan fisiknya yang dahsyat. Bagi sosok Ifrit, urusan mengangkat, menghancurkan gunung, atau memindahkan benda raksasa hanyalah permainan belaka baginya. Dengan suara parau yang menggelegar, layaknya petir menyambar, dan nada yang penuh dengan kesombongan yang menjengkelkan, Jin Ifrit akhirnya mengajukan penawaran terbaiknya. Ia dengan lantang menyatakan kesanggupannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari pedalaman Yaman langsung ke Syam, sebelum Nabi Sulaiman beranjak berdiri dari tempat duduk majelisnya. Perlu diketahui, majelis rutin Nabi Sulaiman biasanya berlangsung mulai dari pagi hari hingga datangnya waktu zuhur. Artinya, Jin Ifrit membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk terbang menembus awan sejauh ribuan kilometer, membobol dinding istana Yaman yang dijaga ketat tanpa ketahuan, mencabut singgasana emas tersebut dari pondasinya dan membawanya kembali mengudara.
sebuah unjuk kekuatan terbang dan otot yang secara absolut sangat mengagumkan bagi akal sehat. Ifrit bahkan menambahkan jaminan dengan sombongnya bahwa dirinya benar-benar sangat kuat untuk mengangkat singgasana itu, dan juga sangat bisa dipercaya untuk tidak akan mencuri satupun permata yang menempel padanya. Kesombongannya mencerminkan karakter makhluk rendahan yang selalu mengukur segala sesuatu hanya dari kehebatan fisik semata. Penawaran yang diajukan oleh Jin Ifrit memang terdengar sangat menakjubkan, dan mustahil bisa ditolak oleh siapapun raja yang mendengarnya. Memangkas waktu berbulan-bulan menjadi hanya beberapa jam saja untuk jarak lintas negara yang begitu jauh adalah sebuah kecepatan dan demonstrasi tenaga yang berada jauh di luar nalar alam semesta. Akan tetapi, Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa yang mudah terpukau oleh sihir atau kekuatan otot. Beliau tidak lantas menganggukkan kepala dan menerima tawaran menggiurkan Ifrit. Dalam pandangan mata kenabiannya yang tajam menembus kedalaman batin, kemampuan Jin Ifrit yang semata-mata hanya mengandalkan kehebatan fisik dan manifestasi energi gaib kasar itu belumlah cukup memuaskan hatinya. Nabi Sulaiman menginginkan sesuatu pencapaian yang jauh lebih cepat dari itu. Sesuatu yang prosesnya tidak berasal dari manipulasi materi atau tenaga otot kasar, melainkan mukjizat yang bersumber langsung dari keagungan spiritual dan kekuatan ilahiyah. Beliau sengaja membiarkan keheningan kembali menggantung berat di udara aula istana, seolah menguji dan menanti apakah masih ada di antara penghuni majelisnya yang memiliki koneksi lebih dalam kepada Sang Pencipta alam. Tepat di tengah keheningan yang panjang dan di puncak kebanggaan Jin Ifrit yang merasa dirinya sudah tak tertandingi lagi oleh siapapun di ruangan itu, majelis tiba-tiba dikejutkan oleh pergerakan halus dari seseorang yang penampilannya sangat jauh dari kesan menakutkan. Sosok yang maju ini bukanlah jin berotot kawat bertulang besi, bukan monster mistis, dan bukan pula prajurit perang yang menenteng pedang raksasa. Ia hanyalah sosok manusia biasa yang secara kasat mata terlihat sangat rapuh. Manusia ini tidak memiliki secuil pun keunggulan fisik yang bisa dipamerkan. Namun, di dalam dadanya tersembunyi lautan ilmu pengetahuan dan tingkat kedekatan yang amat sangat intim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Asif bin Barkiyah, seorang ulama besar kerajaan, seorang manusia pilihan yang dianugerahi pemahaman mengenai rahasia kitabullah dan menguasai Ismul A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung. Ketika ia melangkah maju dengan keanggunan, kehadirannya secara misterius seolah mampu membungkam dan menyerap habis aura beringas dari para jin raksasa. Asif tidak membawa senjata apapun. Senjatanya yang paling mematikan adalah kedalaman ilmu dan keyakinan tauhid yang mutlak kepada Rabb semesta alam. Dengan nada suara yang sangat tenang, namun memiliki ketegasan berwibawa yang mampu membelah keheningan absolut aula, Asif bin Barkiyah mengajukan kesanggupannya di hadapan sang nabi. Ia sama sekali tidak meminta waktu berjam-jam lamanya, seperti yang disombongkan oleh Jin Ifrit. Ia juga tidak menggunakan standar waktu fisik seperti sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kalimat luar biasa yang keluar dari lisan manusia berilmu tinggi ini kemudian tercatat abadi dan sangat menggetarkan sejarah peradaban. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ya, sebuah klaim sebelum kelopak mata sang nabi sempat menutup dan membuka kembali secara alami. Sebuah tawaran durasi waktu yang hanya setara dengan sekejap masa. Nyaris tanpa ada jeda waktu sama sekali. Asif tentu saja tidak sedang berhalusinasi atau menyombongkan kekuatan tubuhnya sendiri. Karena ia sangat sadar bahwa manusia secara fisik sangatlah lemah tak berdaya.
Ia sepenuhnya menyandarkan tawaran tak masuk akal itu pada ilmu tauhid dan doa dahsyat yang dipanjatkan menggunakan nama Allah yang paling mulia. Di mana jika nama itu diseru, Allah pasti akan seketika mengabulkannya. Apa yang terjadi pada detik selanjutnya adalah sebuah momen dahsyat yang secara harfiah membekukan aliran waktu dan meruntuhkan secara total segala hukum logika fisika yang selama ini dipahami oleh jin maupun manusia terpelajar. Tepat pada saat Asif bin Barkiyah menyelesaikan untayan doanya, memanggil nama Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu di alam semesta, konstelasi alam langsung merespon titah Sang Kholik. Tidak terdengar kepakan sayap raksasa yang membelah angin badai. Tidak ada suara dentuman langkah kaki jin raksasa yang berlari melintasi padang gurun gersang. Jarak ribuan kilometer antara dataran Syam dan Yaman pada detik itu seolah dilipat paksa ke dalam sebuah dimensi kuantum yang tak terlihat oleh mata telanjang. Ruang dan waktu benar-benar tunduk patuh tanpa perlawanan pada kehendak absolut Dat yang menciptakannya. Dalam sepersekian detik yang tak terhitung, sebuah kilatan cahaya suci yang sama sekali tidak menyilaukan mata, namun sangat menggetarkan kedalaman jiwa, tiba-tiba menyelimuti seluruh area aula istana. Proses pemindahan materi raksasa yang menurut akal sangat mustahil itu benar-benar terjadi hanya dalam hitungan satu kedipan mata. Begitu kelopak mata Nabi Sulaiman berkedip dan terbuka kembali, pemandangan di hadapannya telah berubah total. Singgasana megah dan raksasa milik Ratu Balkis yang bertahtakan permata-permata langka dan emas murni itu, kini sudah berdiri tegak, kokoh, dan utuh tepat di hadapannya. Ajaibnya, tidak ada satupun batu permata kecil yang terlepas dari tempatnya. Tidak ada satupun ornamen rapuh yang patah atau rusak akibat gesekan angin. Semuanya benar-benar utuh, persis 100% seperti sedia kala, ketika benda itu masih berada di dalam ruangan terkunci di Yaman. Kejadian ini berlangsung begitu sangat cepat, hingga akal pikiran seluruh makhluk yang hadir di aula tersebut sejenak lumpuh total, tak mampu mencerna realita. Singgasana raksasa yang terbuat dari emas murni itu telah dipindahkan menembus ruang, menembus ketebalan dinding benteng, dan melintasi udara hanya dalam waktu 0, sekian detik saja. Inilah bukti paling nyata dari manifestasi kekuatan sebuah ilmu rahasia yang bersambung langsung dengan kekuasaan Sang Maha Pencipta. Sebuah mukjizat yang membuktikan dengan keras bahwa hukum alam takluk sepenuhnya sebagai pelayan bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Di salah satu sudut ruangan yang kini dipenuhi aura takjub, jin Ifrit yang tadinya berdiri membusungkan dada dengan tingkat kesombongan yang meluap-luap memenuhi langit-langit istana, kini hanya bisa terdiam membeku bagai patung tanah liat. Matanya yang beberapa saat lalu menyala-nyala penuh arogansi merendahkan makhluk lain, perlahan meredup dan menunduk malu menatap lantai pualam. Dengan nafas yang tertahan, Ifrit akhirnya menyadari satu kebenaran mutlak yang tak terbantahkan, bahwa sehebat apapun tenaga otot, kecepatan terbang, dan kapasitas energi gaib yang dimilikinya sebagai makhluk gaib terkuat, eksistensinya sama sekali tidak ada nilainya setetes pun jika dihadapkan pada manusia biasa yang hatinya telah diberkahi dengan ilmu ilahi dan iman yang kafah. Kecepatan fisik Ifrit yang ia banggakan membutuhkan waktu berjam-jam, ternyata dikalahkan secara memalukan dan telak oleh satu kedipan mata seorang alim ulama. Pada detik itu juga, runtuh dan hancurlah segala kesombongan dari seluruh bangsa jin yang hadir. Mereka menjadi saksi hidup bahwa derajat kasta tertinggi di alam semesta sama sekali tidak diukur dari seberapa besar otot daging yang dimiliki.
Kisah tentang tertunduk hinanya jin Ifrit di hadapan manusia berilmu Asif bin Barkiyah bukanlah sekadar mitos atau dongeng pengantar tidur yang usang dari masa lalu. Peristiwa ini adalah sebuah monumen peringatan abadi bagi seluruh umat manusia di segala zaman modern. Narasi ini mengajarkan sebuah hakikat bahwa sekuat apapun raga fisik kita, secanggih apapun teknologi material dan persenjataan yang kita kembangkan, dan setinggi apapun pangkat duniawi yang kita sandang, semuanya pasti akan bertekuk lutut tak berdaya di hadapan kedalaman ilmu pengetahuan dan kedekatan spiritual seorang hamba kepada Sang Khalik. Kesombongan yang dilandasi oleh kekuatan fisik dan materi akan selalu lapuk dan hancur digerus oleh putaran waktu. Namun, cahaya ilmu sejati dan keimanan di dalam dada akan selalu mampu menembus batas-batas kemustahilan alam semesta. Oleh karena itu, jadilah seperti manusia agung yang menghiasi dirinya dengan luasnya pengetahuan dan adab akhlak kepada Allah. Sebab, ketika sebuah hati telah terkoneksi dengan kuat kepada Yang Maha Kuasa, seluruh alam semesta raya ini akan otomatis menunduk menjadi pelayan bagi kehendak kebaikan yang dibawanya. Kisah tentang tertunduk hinanya jin Ifrit di hadapan manusia berilmu Asif bin Barkiyah bukanlah sekadar mitos atau dongeng pengantar tidur yang usang dari masa lalu. Peristiwa ini adalah sebuah monumen peringatan abadi bagi seluruh umat manusia di segala zaman modern. Narasi ini mengajarkan sebuah hakikat bahwa sekuat apapun raga fisik kita, secanggih apapun teknologi material dan persenjataan yang kita kembangkan, dan setinggi apapun pangkat duniawi yang kita sandang, semuanya pasti akan bertekuk lutut tak berdaya di hadapan kedalaman ilmu pengetahuan dan kedekatan spiritual seorang hamba kepada Sang Khalik. Kesombongan yang dilandasi oleh kekuatan fisik dan materi akan selalu lapuk dan hancur digerus oleh putaran waktu. Namun, cahaya ilmu sejati dan keimanan di dalam dada akan selalu mampu menembus batas-batas kemustahilan alam semesta. Oleh karena itu, jadilah seperti manusia agung yang menghiasi dirinya dengan luasnya pengetahuan dan adab akhlak kepada Allah. Sebab, ketika sebuah hati Dan akhirnya, sampailah kita di penghujung cerita malam ini. Semoga kisah yang tadi menemani bisa membawa senyum kecil, rasa tenang, dan mimpi yang indah untuk malammu. Sekarang, saatnya memejamkan mata, beristirahat, dan biarkan imajinasi membawa kita melanjutkan petualangan di dunia mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan menjadi bagian dari perjalanan cerita di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu selalu ditemani kisah baru setiap malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur, mimpi indah, dan semoga malammu penuh ketenangan.